Tangan jali. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Untuk kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi penegakan kode etik dalam sumpah jadi pegawai. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lestari, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Karina, absen 28. Perkenalkan, nama saya Deputi Kaudilia, absen 38. Perkenalkan, nama saya Deputi Melania, absen 30. Nah, selanjutnya berikut ini adalah beberapa poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada penjelasan dalam penegakan kode etik. Yang kedua, pengertian-pengertian menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004. Dan yang ketiga, hukum atau sanksi dalam pelanggaran kode etik. Ini kita akan menjelaskan penegakan kode etik. Penjelasan mengenai pelanggaran terhadap kode etik pegawai berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan pegawai sipil. Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar kode etik pegawai akan dikenakan sanksi moral. Sanksi moral yang diberikan adalah secara tertulis berupa secara terbuka atau tertutup. Lalu pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang lain ditunjuk untuk dalam ruang tertutup. Dalam ruang tertutup artinya penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian pernyataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain yang terkait. Dengan catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah daripada pegawai yang bersangkutan. Pernyataan sanksi pelanggaran kode etik disampaikan secara terbuka melalui forum-forum pertemuan resmi pegawai negeri sipil, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. Pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik, pegawai negeri sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Nah, sejak di slide sebelumnya telah disebutkan bahwa kode etik dan jiwa korps pegawai negeri sipil apa sih itu? Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kemudian jiwa korps pegawai negeri sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut hukuman atau sanksi dalam pelanggaran kode etik. Kode etik dan kode perilaku perlu diikuti oleh seluruh ASN dan PNS, sehingga terdapat beberapa sanksi bagi para ASN dan PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku. Tak hanya sanksi moral, tentunya ada sanksi administrasi yang dijatuhkan pada pelanggar. Sanksi administratif tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dalam bentuk hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Berikut hukuman disiplin ringan. Seorang ASN atau PNS yang mendapatkan hukuman disiplin ringan akan mendapatkan 3 jenis sanksi yang berbentuk teguran secara lisan, teguran secara tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya, hukuman disiplin sedang, yaitu seorang ASN atau PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sedang akan diberikan sanksi berupa potongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Selanjutnya, hukuman disiplin berat, yaitu bagi ASN atau PNS yang melanggar kode etik dan mendapatkan hukuman disiplin berat akan diberi sanksi berbentuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan sebagai PNS. It's time to begin Ya, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami
Santi, 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 Om.